Melihat kamarku yang penuh dengan hotpot, stik pedas, dan sumber air, aku merasa sangat tenang. Aku akhirnya tidak perlu hidup dalam ketakutan setiap hari seperti di kehidupanku sebelumnya. Khawatir akan mati kelaparan di kiamat zaman es. Khawatir dijadikan bahan percobaan. Untuk berjaga-jaga, sebelum pergi, aku memasang kamera tersembunyi di rumahku yang lama. Kamera ini merekam dengan sangat jernih. Bahkan suara percakapan pun terdengar jelas. Tanpa kuduga setelah pacarku tahu aku akan melakukan perjalanan bisnis, dia malah membawa cinta pertamanya kembali ke rumah sewaanku. Pacarku dan cinta pertamanya duduk di kamar tidur. Wajah Liu Ruyan menunjukkan senyum yang antusias. Aku mematikan rekamannya. Saat ini badai salju di luar sudah mulai turun. Awalnya, semua orang hanya bercanda. Salju di bulan Juli. Pasti ada ketidakadilan. Banyak orang ikut-ikutan bergosip di internet. Ada juga yang mengeluh salju tiba-tiba turun deras. Sama sekali tidak bisa keluar rumah. Semua orang mengira ini hanya sementara. Sama sekali tidak menyangka setelah salju ini adalah kiamat zaman es. Ada juga beberapa orang pintar yang berkomentar di internet. Dengar aku berdasarkan pengalamanku, ini akan menjadi akhir dunia. Cepat pergi ke supermarket untuk membeli persediaan. Banyak orang khawatir saljunya benar-benar tidak akan berhenti. Ingin keluar untuk membeli beberapa barang di supermarket. Tapi supermarket sudah lama kehabisan stok. Beberapa hari telah berlalu, salju terus turun, bercampur dengan lapisan es. Salju berubah menjadi es yang tebal, dan terus menumpuk tanpa henti. Ada juga beberapa orang yang sangat kelaparan. Keluar rumah berharap menemukan sisa makanan. Ternyata mereka mati kedinginan di jalan raya. Dan pacarku sama sekali tidak peduli dengan hidup matiku. Dia mungkin mengira aku sudah mati kedinginan. Beberapa hari ini aku berbaring di kasur empuk seharga 18.000. Kalau tidak menonton beberapa drama yang sudah kuunduh di tablet, aku akan beralih ke rekaman CCTV untuk melihat pacarku. Setelah selesai makan hotpot yang masih panas, aku membuka sekaleng bir dingin. Sambil menyalakan monitor CCTV, pacarku dan cinta tak terlupakannya duduk di ruang tamu. Cinta tak terlupakannya itu mengenakan jaket bulu yang tebal. Sambil menggigil dia bertanya pada Ruyan, "Apa ada makanan di rumahmu? Aku lapar sekali." "Kamu kan tahu sendiri, Lin Feng itu sangat pelit. Dia tinggal di tempatku. Saat perjalanan bisnis dia membawa semua mie instan dan minumanku. Demi menghemat uang, di rumah tidak ada makanan sedikit pun." Lin Tian juga mengerutkan kening. Alisnya berkerut. Pria macam apa yang begitu pelit? Tapi aku benar-benar lapar. Bagaimana lagi, lihat saja nanti. Tidak akan lama lagi, mereka semua akan datang memohon padaku. Pacarku berbisik di telinga Lin Tian. Lin Tian yang terkejut langsung berdiri. "Kenapa? Masih tidak percaya padaku?" Pacarku langsung menggunakan sistem pemanas untuk menaikkan suhu di dalam ruangan. Bahkan jendela yang membeku karena suhu glasial perlahan meleleh kembali ke bentuk aslinya. Saat itu Lin Tian menarik Liu Ruyan dan berpura-pura menyatakan cinta. "Untung aku bertemu denganmu lagi." Pacarku melihat reaksi Lin Tian. Teringat pemandangan di kehidupan sebelumnya saat aku berdiri di bawah sorotan semua orang. Seolah-olah diriku adalah penyelamat dunia ini. Lin Tian saat itu bertanya, "Lalu jika Ye Feng kembali, aku harus bagaimana? Dia mungkin sudah mati." Orang lain tidak tahu apa yang kupikirkan. "Masa kamu masih tidak tahu? Aku tidak pernah menyukainya. Yang selalu kucintai adalah kamu." Lin Tian mengangguk, dan langsung memeluk Liu Ruyan. Tapi tidak melihat tatapan licik di mata pacarku. Aku melihat monitor, dan diam-diam berpikir satu-satunya hal yang harus kulakukan adalah bersantai, lalu melewati kiamat ini dengan tenang. Aku sengaja memilih rumah ini, karena berada di samping kuburan. Dan sebelumnya pernah ada kejadian mistis. Jadi tidak ada orang lain yang tinggal di sini selain aku. Setelah puas minum bir, aku membuka beberapa bungkus camilan pedas. Kemudian aku langsung saja melakukan siaran langsung mukbang. Sambil makan dan mengobrol dengan orang di siaran langsung. Tak disangka pacarku juga melihat siaran langsungku. "Ye Feng, itu benar-benar kamu sedang mukbang ya? Kamu siaran langsung di mana? Bukannya kamu bilang sedang perjalanan bisnis?" Melihat aku tidak membalasnya di siaran langsung, pacarku langsung mengirimkan beberapa pesan. "Ye Feng, kamu di mana? Di luar sedang turun badai salju. Hei, kamu tidak apa-apa? Kamu tidak kedinginan? Dari mana kamu dapat makanan enak itu?" Terhadap semua pertanyaan dari pacarku, aku memilih untuk terus mengabaikannya. Aku langsung memilih untuk terus mengabaikannya, dan mengeluarkannya dari ruang siaran langsung. Memblokirnya lalu kembali mengobrol dengan Kak Yu Seng. Melihat aku tidak membalas pacarku, langsung meneleponku. Aku terpaksa menghentikan siaran langsungku dulu. "Kamu lagi dinas, membawa semua mie instan dan minuman di rumah. Aku bahkan belum bilang apa-apa soal kamu. Kenapa kamu malah minum bir? Makan makanan enak." Aku tertawa seorang dengan kepribadian NP. Masih ingin mencoba memanipulasiku. Aku kan masih dinas. Ini diberikan oleh klien. Aku juga tidak bisa apa-apa. Saljunya tebal begini. Di luar sangat dingin. Bagaimana aku bisa pulang? Kamu pinjam saja makanan dari tetangga dulu. Lalu tanpa menunggu pacarku bicara, aku langsung menutup teleponnya. Setelah membuka monitor aku melihat pacarku benar-benar marah besar. Dia menghancurkan perabotan di rumah. Lin Tian bersembunyi di samping untuk mengamati.
Ruyan, kalau begitu apa yang harus kita lakukan? Lin Tian, apa kamu lupa sistem apa yang aku miliki? Pacarku membanting pintu dan pergi keluar. Aku tahu Liu Ruyan pergi ke rumah tetangga untuk memamerkan kemampuannya yang luar biasa. Benar saja, aku melihat sosok pacarku muncul kembali di monitor. Dia membawa sekantong makanan di tangannya. Lin Tian dengan gembira mengambil makanan itu. Liu Ruyan tersenyum lebar. Tenang saja dengan kemampuanku. Jangankan hanya sedikit makanan ini. Bahkan mobil mewah dan berlian pun bisa kuberikan untukmu. Ini baru permulaan. Aku mematikan monitornya. Aku tidak ingin lagi melihat wajah menjijikkan pacarku. Aku juga tahu bagaimana kelanjutannya nanti. Tapi aku tidak akan memberinya petunjuk apapun. Setiap hari aku hanya makan dan tidur. Aku menjalani hariku dengan bahagia. Waktu berlalu dengan cepat. Aku mendengar kabar tentang pacarku lagi dari radio. Saat ini pacarku sudah menjadi anggota Departemen Khusus Kota. Pihak resmi sudah merilis beritanya. Sebentar lagi akan menyediakan pemanas untuk seluruh warga kota. Aku menggigit sebatang coklat. Tak disangka ternyata ini 6 bulan lebih awal dari kehidupanku yang sebelumnya. Di kehidupan sebelumnya meskipun pacarku suka pamer, tapi aku menahan diri. Sengaja mengatakan kalau kemampuanku hanya bisa digunakan sedikit dalam sehari. Setahun kemudian ada seorang pemimpin kota yang datang mencariku. Aku tidak menyangka, baru saja melihat berita tentang Liu Ruyan di internet. Liu Ruyan langsung meneleponku. Di telepon suara Liu Ruyan terdengar sombong dan bangga. Sekarang masih belum terlambat untuk memohon padaku. Aku berbicara dengan ekspresi datar. Memohon apa padamu? Aku menggunakan balok etanol alkohol untuk memanaskan beberapa hidangan dari restoran kecil. Aku berbicara sambil makan. Liu Ruyan tertawa terbahak-bahak. Apa kamu tidak melihat berita di internet? Aku sudah menjadi anggota departemen khusus. Bukan tandinganmu lagi. Kalau ikut denganku kamu bisa mendapatkan apa saja yang kamu mau. Aku sudah bukan diriku yang dulu lagi. Sementara aku hanya fokus makan dan tidak menjawab. Melihat itu Liu Ruyan menjadi sangat marah. Kamu dengar tidak sih aku bicara? Kamu masih meremehkanku kan? Perjalanan bisnismu itu juga hanya alasan kan? Hanya untuk pergi menemani wanita kaya. Aku mengambil sumpit dan menyuap sepotong babi hong. Setelah selesai makan daging aku menarik napas dalam-dalam. Ngoceh apa sih? Mengganggu kenikmatan orang makan saja. Tentu saja aku tahu, kamu akan menjadi sistem pemanas dan listrik manusia. Ngomong-ngomong soal itu, aku harus berterima kasih padamu. Kalau bukan karena kamu, dari mana aku dapat listrik setiap hari? Dari mana listrik untuk siaran dan menghasilkan uang? Dari mana listrik untuk memanggang daging, mendengarkan lagu, menonton drama? Mana mungkin Liu Ruyan memikirkannya? Dia pikir dirinya adalah pahlawan. Aku hanyalah warga biasa, tapi yang kubutuhkan adalah ketenangan tanpa gangguan di hari kiamat ini. Liu Ruyan tidak percaya. Apa maksudmu? Kita kan belum putus. Melihat itu, aku mengambil foto dari CCTV sebelumnya. Foto dia merangkul Lin Tian dan mengirimkannya kepadanya. Aku menyindirnya. Sudah setengah tahun tidak ada kabar. Itu belum dianggap putus. Dicuekin 2 hari saja sudah bisa divonis mati. Setiap kali menyuruhku mengalah dan mengaku salah. Aku sudah muak. Mengingat kembali kenangan pahit ini. Aku benar-benar ingin menamparkan kepalaku sendiri. Manusia memang tidak bisa berempati dengan diri sendiri di masa lalu. Melihatku menggunakan nada bicara yang belum pernah kugunakan sebelumnya. Saat berbicara dengan Liu Ruyan yang melihatnya, nada bicaranya menjadi panik. Sistem pembekuanmu itu tidak ada gunanya kan? Sistemku ini tidak hanya bisa mencairkan es, tapi juga bisa menjadi sumber tenaga. Sekarang atasan sudah melihat dan mengakui kemampuanku. Kamu juga jangan membenciku karena dulu memilih sistem ini lebih dulu. Beritahu aku di mana kamu berada. Aku akan menemuimu. Masalah yang lalu kita anggap saja sudah selesai. Aku langsung menutup teleponnya. Mana mungkin pacarku berbaik hati padaku. Dia mengatakan semua itu hanya untuk terus menginjak-injakku di bawah kakinya. Orang yang minder dan tidak punya kemampuan. Selalu takut orang lain meremehkannya. Dan hidup lebih baik darinya. Tidak lama kemudian, Liu Ruyan muncul di hadapan publik. Mulai memberikan pemanas ke seluruh kota setiap 2 hari sekali. Liu Ruyan memajukan jadwalnya setengah tahun. Menggunakan kemampuan sistemnya tanpa ragu-ragu. Kelihatannya pacarku yang menang model. Tapi aku tahu, hari-hari baiknya tidak akan lama lagi. Lin Tian juga akan meneleponku. Pamer kalau Liu Ruyan sudah jadi miliknya. Aku selalu tahu kalau Ruyan menyukaiku. Aku adalah cinta pertamanya yang tak terlupakan. Sebenarnya aku tahu keberadaanmu. San Bai Donghua, aku sama sekali tidak peduli. San Bai Donghua, aku mengangkat alis. Tidak ingin berdebat lagi dengannya. San Bai Donghua mengikuti kata-katanya dengan asal-asalan. San Bai Donghua, ya. Seluruh keluargamu hebat. Aku hanyalah seorang benalu. San Bai Donghua. Ling Tian sangat marah. San Bai Donghua langsung menutup teleponnya. San Bai Donghua. Tak lama kemudian, Liu Ruyan terungkap karena sistem. San Bai Donghua mulai muncul di hadapan publik. San Bai Donghua, dan bayarannya adalah San Bai Donghua. Dia harus menggunakan sistemnya untuk kesejahteraan dan melayani publik. San Bai Donghua. Tapi ini bukanlah niat tulus Liu Ruyan. San Bai Donghua. Alasan dia mau melayani publik hanya karena dia ingin semua orang memujanya. San Bai Donghua
bahkan menyebut dirinya sendiri dewa. San Bai Donghua, di kehidupan sebelumnya, sistemku disebar oleh pacarku di grup kompleks perumahan.